Baik, kita mulai sekarang ya. Nanti mahasiswa yang lain biar menyesuaikan yang terlambat. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat bergabung kembali di mata kuliah sumber dan media pembelajaran. Minggu kemarin kita tidak tatap maya ya. Anda langsung membuat vlog. Kebetulan vlognya sudah dikirimkan di drive. Tapi mohon maaf, Bu Naila belum ngecek. Terakhir kemarin ya penguploadannya. Nanti kita coba cek, sekaligus saya ingin melihat pemahaman Anda terkait materi yang Anda buat di vlog. Sebelumnya kita presensi dulu untuk mensinkronkan. Untuk yang di Sunan jangan lupa ya presensinya ya. Silakan bisa dinyalakan kameranya dulu. Ini berapa mahasiswa? Masih 35 ya? Sudah siap? Oke, kita presensi untuk pertemuan hari ini. Alfi Abdillah. Ini yang ikut KM nanti minta tolong disebutkan ya. Maksud saya ketika saya panggil mahasiswanya ikut KM nanti matur ya. Soalnya di sini tidak ada tandanya. Alfi? Tidak ada? KM apa tidak ini? KM tidak? Tidak ya? Tidak ada yang jawab. Tidak tahu, Bu. Oh, tidak tahu. Witias? Tidak ada? Anggita? Resti Anggita Berlianti. Anggita Resti ada. Anggita Berlianti? Alfi, Witias. Satrio Bagus? Tidak ada juga. Ika Nurhidayah? Hadir, Bu. Niken Aulia? Tidak ada juga. Banyak ya? Ini berapa? 37. Aula? Hadir, Bu. Fatih? Fatih. Ayu? Ayu. Hana? Hadir, Bu. Mohon maaf, kan hadir. Niken ada. Oke. Coba. Ayu. Tadi ada. Ayu ada tadi? Ayu? Hana? Hadir, Bu. Lulu Nova? Hadir, Bu. Tidak. Anggi Marliana? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Naila Evi Intan Najwa? Hadir, Bu. Hadir, Lydia? Hadir, Bu. Tasya? Tasya hadir, Bu. Eva? Hadir, Bu. Siti Maulina? Hadir, Bu. Dwi Aprilia? Hadir, Bu. Muhammad Rizal Maulana? Hedi Lisanto? Hadir, Bu. Ya. Hadir. Ya. Nur Indah? Muhammad Syahrul Rozikin? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Oke. Meilisya? Ada? Ari? Ada, Bu. Nasya? Hadir, Bu. Ainiatur? Hadir, Bu. Sinta? Enitri? Hadir, Bu. Hadir, Bu.
Dian Azizatul Faradila. Hadir. Dian. Faradila. Ada, oke. Hadir. Safinatun Muhammad Taufik. Hadir, Bu. Ada. Bu. Bella Setia. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Arya. Arya. Tidak ada. Tasya. Arya. Hadir, Bu. Aryanti. KM, Bu. Oke. Normailin. Hadir, Bu. Muhammad Rizal. Lukluil. Hadir, Bu. Ya, kalau Luil. Muhammad Rizal. Rizal. Anggis. Nanda. Hadir, Bu. Nanda ada. Anggis. Oh, ada. Via Antika. Suaranya Hadir. Via hadir. Tadi Mbak siapa? Mbak Anggis, suaranya benar putus-putus enggak? Suaramu agak ini, suaranya Mbak Anggis. Enggak, Bu, jelas. Oh. Via Antika sudah tadi. Novika. Hadir, Bu. Prisma. Novika. Maaf. Heredini. Oke, sudah. Ada yang terlewat saya panggil? Saya Bu Itias. Witias. Ya, saya coret tadi di sini. Ada lagi? Anggita, Bu. Siapa ini? Anggita. Ada lagi? Heredini, Bu. Iredini. Ya, terus? Sudah? Oke. Kita move dulu, presensinya sudah cukup. Nanti ketika saya akhiri, ada yang belum saya presensi, nanti bisa matur ya. Ya, saudara, hari ini kita sudah sampai di pertemuan ke berapa tadi? 5 ya. Pertemuan kelima, karena apa? Hari Sabtu itu selalu kepotong ya, banyak ininya di pertemuan-pertemuan kemarin, karena sebenarnya untuk mata kuliah yang lain ini sudah sampai di pertemuan ke-7. Ini masih pertemuan kelima. Nanti kita sepakati bersama untuk melanjutkan perkuliahan seperti apa gitu. Nah, di pertemuan kelima ini nanti kita akan bahas tentang klasifikasi media pembelajaran. Saya rasa kemarin Anda sudah mengikuti arahan yang saya tuliskan di Sunan ya. Kita coba lihat untuk kelas E, itu pertemuan keempat kemarin adalah mahasiswa membahas mengenai posisi dan landasan media, baik itu media dan sumber belajar, gitu ya. Nah, pokok pembahasannya di sini adalah posisi, berarti ini ya yang pertama saya tandai, posisi dan landasan media dan sumber pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah klasifikasi media pembelajaran menurut para ahli. Gitu. Kemudian sepertinya ada satu lagi. Sebentar. Landasan posisi dan klasifikasi. Ada 3 berarti ya. Nah, ini saya ingin mengecek dulu karena saya belum melihat secara keseluruhan untuk yang dikirim di drive. Mungkin setelah ini nanti saya akan cermati. Kita sebentar, ini saya tutup dulu. Nah, dari ketiga pembahasan, untuk nanti perwakilan kelompok bisa menyampaikan secara ringkas saja apa yang dibahas di dalam vlog yang Anda kirimkan di drive. Ya. Ada yang mau mewakili sebelum kita masuk ke materi? Boleh sambil dilihat catatannya terkait, ini siapa Witias, terkait materi yang kemarin Anda buat untuk vlog. Silakan salah satu bisa mewakili. Isinya apa? Kita per poin dulu ya. Yang pertama tentang posisi dari sumber dan media pembelajaran.
Atau di luar ini? Kemarin bahasnya apa di vlog yang dibuat? Coba kita sambil, oh ini ada yang mau menyampaikan. Mbak siap ini sebentar. Mbak Naila mau menyampaikan sesuatu? Di dalam vlog kelompok saya itu membahas tentang posisi media pembelajaran, landasan media pembelajaran, Ya, terus? dan analisis klasifikasi media menurut para ahli berdasarkan berbagai sumber. Ya, tapi yang landasan itu dijelaskan dalam beberapa. Landasan dijelaskan dalam beberapa Mbak Naila. Maksudnya itu landasan media pembelajaran antara lain itu ada landasan filosofis, psikologis, teknologis, dan empiris. Baik. Mbak Naila ini mewakili kelompok berapa ya? Kelompok 6, Bu. Ya, kelompok 6. Oke, saya rangkum sebentar ya. Tadi disampaikan kelompok 6, ini kelompok yang lain silakan bisa siap-siap, disiapkan kemarin materinya apa, bisa dibuka catatannya, gitu ya. Tadi Mbak Naila menyampaikan ada tiga pokok pembahasan yang dibahas di dalam vlog sesuai dengan arahan saya. Jadi ada posisi, ada landasan, ada analisis, klasifikasi. Nah mungkin nanti biar merata, ada beberapa kelompok yang menyampaikan, silahkan untuk kelompok 6, Mbak Naila tadi bisa dijelaskan secara ringkas saja mengenai posisi dari media pembelajaran seperti apa yang disampaikan. Posisi media pembelajaran, media merupakan salah satu komponen dalam proses pembelajaran, sehingga kedudukannya tidak hanya sekedar berbagai alat bantu mengajar, akan tetapi sebagai bagian integral dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, media dalam pembelajaran itu sangat penting karena media dapat menunjang keberhasilan pembelajaran. Oke, bagus sekali. Tadi ada posisi media pembelajaran di mana yang pertama sebagai komponen di dalam pembelajaran. Komponen ini penting, yang lain boleh sambil dirangkum ya, karena tidak hanya sebagai alat bantu di dalam proses pembelajaran. Dia menempati posisi yang integral. Kalau kita ingat lagi mengenai materi yang pernah Bu Naila sampaikan, itu kan ada posisi media sebagai perantara pesan, penyampai, gitu ya. Yang mana yang bisa digunakan guru untuk proses pembelajaran, menyampaikan pesan. Kemudian tadi, sebagai bagian integral yang sebenarnya harus ada di dalam proses pembelajaran. Oke, kita revisi dulu. Kemarin, saat ini saya mengatakan harus ada. Gitu kan? Nah, menurut Anda, media pembelajaran itu sebenarnya harus ada apa tidak dalam pembelajaran? Harus ada, Bu. Harus ada, oke. Alasannya kenapa, Mbak? Mbak siapa ini? Mbak Iradini 369 ya? Iya. Alasannya karena belajar itu menggunakan media pembelajaran. Media pembelajaran kan ada banyak. Satu ada Kak dosen. Dosen kan termasuk media pembelajaran. Oke, sudah? Nanti Bu. Oh, nanti ya, saya tunggu. Media pembelajaran itu ya seperti ini kan. Dan menurut saya itu harus ada. Kita tampung untuk masukan-masukan mahasiswa, nanti kita akan telaah bersama, kita perkuat gitu ya, sehingga dari masukan-masukan ini Anda bisa menarik benang merahnya, arahnya itu kemana. Gitu. Terima kasih Mbak Iradini. Ada yang mau menyampaikan lagi?
Saya, Bu. Boleh, silakan Mbak Anggita. Menurut saya, media pembelajaran itu penting karena saat kita belajar itu menggunakan media pembelajaran seperti ada media audiovisual, ada media visual saja, atau media visual gerak. Nah, itu penting karena untuk menambah pemahaman kita seperti itu, Bu. Lebih jelasnya kan biasanya pakai media. Kalau menjelaskan itu lebih enak dan terkadang menjelaskan dengan media itu bisa lebih paham dan siswa juga bisa lebih senang dengan materinya karena ada media yang disampaikan seperti itu, Bu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Anggita. Tadi ada 2 pendapat, keduanya sama-sama penting ini, ya. Coba satu lagi, ada yang mau berpendapat? Satu mahasiswa lagi, Mbak Anggita tadi NIM-nya berapa? Nih Anggita apa? Siapa namanya? Anggita Resti, Bu. Oh ya, Anggita Resti. Karena Anggita ada 2 ya tadi. Ada yang mau berpendapat satu lagi? Saya ingin menambahkan, Bu. Boleh, Mbak Via Antika. Ya, media pembelajaran itu memang sangat penting digunakan supaya proses belajar mengajar itu jauh lebih efektif karena dapat merangsang perhatian dan minat siswa untuk belajar dan memudahkan untuk memahami gitu. Oke, ya. Ada 3 pendapat yang mari kita cari kesimpulan bersama. Ya, tadi Mbak Heradini, Mbak Anggita, Mbak Via mengatakan bahwa media pembelajaran itu penting digunakan guru di dalam proses pembelajaran. Di antara pentingnya tadi, agar pembelajaran lebih jelas. Maksud saya ini materinya ya, materi yang disampaikan lebih jelas, kemudian proses pembelajaran menjadi lebih efektif, dan lain sebagainya. Setuju semua berarti ya? Oke. Terus kemudian tadi agar tidak terjadi kesalahpahaman makna, tadi Mbak Heradini mengatakan bahwa dosen, guru ini kan termasuk media. Gitu ya? Apakah dosen guru ini termasuk media pembelajaran? Bukan. Bukan. Dosen dan guru ini termasuk apa? Sumber pembelajaran. Sumber belajar. Nah, ini agar nanti tidak terjadi kesalahan berikutnya. Gitu ya Mbak Heradini ya? Ya, Mbak Heradini? Iya, Bu. Jadi tadi yang termasuk ke dalam, kita harus paham dulu, gini, kita harus paham dulu bahwa media, pengertian media itu apa? Pengertian sumber belajar itu apa? Alat peraga itu apa? Kan gitu. Kalau sumber belajar ini termasuk orang yang menyampaikan, pesan begitu ya, itu termasuk sumber belajar, termasuk di dalamnya adalah guru. Walaupun guru bukan satu-satunya sumber belajar. Kita bisa wawancara, dan lain sebagainya. Itu kita sudah bahas di pertemuan kemarin. Ini hanya pendalaman-pendalaman, biar Anda lebih paham untuk landasannya. Yang pertama sudah selesai, kemudian yang kedua, tentang apa tadi? Landasan ya. Ada yang mau menyampaikan, mewakili kelompok? Silakan sebutkan nama, NIM, dan kelompok berapa. Saya, Bu. Boleh, silakan Mbak Bella. Saya perwakilan dari kelompok 9 akan menerangkan sedikit tentang landasan. Landasan penggunaan media pembelajaran dibagi menjadi 4. Yang pertama landasan filosofis, yang kedua psikologis, yang ketiga teknologis, dan yang keempat empiris. Baik, tadi ada 4 berarti ya, 4 landasan yang dijelaskan di dalam vlognya. Ada landasan filosofis, ada landasan psikologis, empiris, dan juga teknologis. Coba dijelaskan lebih rinci lagi Mbak, mengenai filosofis itu seperti apa, kemudian psikologis apa, empiris apa, dan juga teknologis, agar lebih paham semuanya. 1. Landasan filosofis. Dengan adanya berbagai media pembelajaran, justru siswa dapat mempunyai banyak pilihan untuk digunakan media yang sesuai dengan karakteristik pribadinya. Dengan kata lain, siswa dihargai harkat kemanusiaannya, diberi kebebasan untuk menentukan pilihan, baik cara maupun alat belajar sesuai dengan kemampuannya.
Dengan demikian, penerapan teknologi tidak berarti dehumanisasi. Yang kedua, landasan psikologis. Dalam pemilihan media, di samping memperhatikan kompleksitas dan keunikan proses belajar, memahami makna persepsi serta faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penjelasan persepsi hendaknya diupayakan secara optimal, agar proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif. Yang ketiga, landasan teknologis. Teknologi pembelajaran merupakan proses kompleks dan terpadu yang melibatkan orang, prosedur, ide, peralatan, dan organisasi untuk menganalisis masalah, mencari cara pemecahan, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengelola pemecahan masalah-masalah dalam situasi di mana kegiatan belajar itu mempunyai tujuan dan terkontrol. Yang keempat, landasan empiris. Siswa akan mendapat keuntungan yang signifikan bila ia belajar dengan menggunakan media yang sesuai dengan karakteristik tipe atau gaya belajarnya. Sudah? Sudah, oke, bagus sekali. Tadi sudah dijelaskan ada 4 landasan ketika kita mau mengembangkan suatu media pembelajaran, baik itu medianya sendiri ataupun sumber belajar, itu harus didasarkan kepada landasan ini. Termasuk landasan-landasan ini adalah sebagai istilahnya fondasi, sehingga media yang dikembangkan nantinya sesuai dengan kebutuhannya. Di samping kita harus observasi langsung. Itu. Oke, itu sudah. Kelompok lain mungkin ada yang mau menambahkan? Sama semua untuk yang landasannya? Sama, Bu. Ya, sama semua. Sekarang mengenai klasifikasi media pembelajaran. Silakan, ada yang mau mewakili? Tadi kelompok 6 sudah, kelompok 9 sudah. Ada yang mau menyampaikan di luar kelompok itu? Dari kelompok 5, Bu. Silakan, Mbak Anggi. Menurut kelompok kami, klasifikasi media pembelajaran menurut ahli itu ada 7. Yang pertama itu menurut Setiosari dan sama Mbak Titi. Mbak Anggi. Mungkin yang lain dulu, sepertinya Mbak Anggi terputus penjelasannya. Ada yang mau menyampaikan untuk klasifikasinya? Mana ini Mbak Anggi? Nah, tadi untuk klasifikasi media pembelajaran, ya, silakan Mbak Anggi. Yang pertama itu menurut Setiosari dan Sikabuden mengemukakan media pembelajaran itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu media pembelajaran 2 dimensi. Yang kedua media pembelajaran 3 dimensi. Yang ketiga itu media pandang diam. Terus kemudian menurut ahli Sulaiman mengklasifikasikan media pembelajaran berdasarkan persepsi indera. Yang pertama itu media audio, yang kedua media visual, yang ketiga media audio visual, kemudian yang keempat itu audio motion visual, yang kelima ada audio still visual, yang terakhir itu ada media audio semi motion. Kemudian menurut Ermuri Thomas, media pembelajaran berdasarkan pengalaman yang diperoleh. Contohnya itu ada pengalaman langsung,
kemudian pengalaman tiruan, kemudian ada pengalaman dari kata-kata. Setelah itu menurut ahli Gerlach dan Eli, pembelajaran berdasarkan penggunaannya dibagi menjadi 3. Itu ada media pembelajaran yang menggunakan secara individual, yang kedua pembelajaran yang penggunaannya secara kelompok, ada juga yang penggunaannya secara massal. Kemudian menurut Rudy Bres, itu berdasarkan unsur pokoknya. Dibagi menjadi 8 bagian. Yang pertama itu media audiovisual gerak, yang kedua media audiovisual diam, yang ketiga media audio semi gerak, yang keempat media visual gerak, yang kelima media visual diam, yang keenam itu semi gerak, yang ketujuh media audio, dan yang terakhir 8 media cetak. Kemudian menurut Edgar Dale itu media pembelajaran berdasarkan jenjang pengalamannya. Kemudian menurut Azhar Arsyad, media pembelajaran tidak jauh berbeda dengan bentuknya. Contohnya itu ada pesan, kemudian orang, kemudian bahan, alat, dan teknik atau lingkungan. Sudah, Bu. Ya, lengkap sekali tadi dari penjelasan Mbak Anggi mewakili kelompok 5 ya? Iya, Bu, kelompok 5. Iya. Dari kelompok 5 tadi membahas mengenai berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Iya, 7 ahli. 7 ahli yang dijelaskan tentang klasifikasi media pembelajaran. Nah, dari yang disampaikan Mbak Anggi itu kita bisa menarik kesimpulan bahwa klasifikasi media ini bisa dilihat dari sudut pandang para tokoh ini tadi. Walaupun ada lebih banyak lagi tokoh-tokoh yang menyampaikan klasifikasi media pembelajaran. Gitu ya. Tadi menurut Setiosari ada 2 dimensi, 3 dimensi, dan juga pandang diam. Kemudian tadi ada Sulaiman, ada lagi siapa ini? Muritomas ya. Kemudian ada Gerlach dan Andi, ada Rudy, ada Edgar Dale, dan ada Arsyad. Nah, untuk yang Sulaiman, Setiosari, Muritomas, kemudian Arsyad, ini mungkin dari pengarang buku atau para praktisi pendidikan, gitu ya. Saya katakan praktisi pendidikan. Tapi nanti kita lihat untuk tokoh-tokoh dari yang menyatakan, yang mencetuskan istilahnya begitu ya, yang mencetuskan tentang macam-macam media pembelajaran, diklasifikasikan apa saja. Tuh. Oke, bagus sekali. Tadi ada beberapa kelompok menyampaikan 3 hal pokok yang Anda tuliskan atau Anda buat untuk vlog ya. Kemarin nanti kita akan cek, saya akan cek hasil penugasan yang telah dikirimkan. Nah, kita masuk ke materi pembelajaran hari ini. Bahwa di dalam proses pembelajaran itu kan perlu ada proses interaksi, gitu ya. Sambil saya tampilkan slide biar Anda bisa sembari mengingat. Mana tadi? Sebentar. Nah, pertemuan sambil menunggu ini tayang ya. Pertemuan kita kan ada 16 kali pertemuan. Di awal sudah saya sampaikan bahwa pertemuan awal, setengah semester awal, dari pertemuan 2 sampai dengan pertemuan 7, itu kita akan membahas teori. Ya kan? Kemudian selepas UTS, kita baru praktik. Karena pembelajaran sumber dan media pembelajaran ada teori, ada praktik. Nah, selepas pertemuan ke-8 ini nanti kita mungkin akan tatap maya, silahkan nanti didiskusikan bagaimana baiknya. Untuk pertemuan ini kan tanggal 16 ya. Kita masih berapa kali pertemuan sebelum Lebaran? Pertemuan hari ini 16,
Minggu depan 23, minggu depannya lagi kepotong lagi kelas ini. Sabtu ya, sering kepotong. Maka nanti disesuaikan saja, mungkin kita akan tatap maya selepas ini, Lebaran. Jadi di pertemuan ke-8 kan UTS. UTS-nya saya berikan take home, tetapi mungkin di pertemuan 8 kita tetap masuk untuk nanti saya memberikan arahan bagaimana melakukan analisis kebutuhan di SD yang lebih jelas, gitu ya. Ya, untuk teorinya akan kita perdalam sebelum Lebaran. Nah, pertemuan ini sebentar kita cek dulu. Ini sudah kita bahas ya sebelum kemarin libur ya. Jenis sumber dan media pembelajaran. Sudah terlihat tayangannya? Ya. Nah, kita langsung masuk ke ini saja. Sebentar. Ya, masuk ke ini, di dalam proses pembelajaran itu bisa dikatakan sebagai interaksi edukatif. Yang dimaksud interaksi edukatif itu ketika kita melakukan interaksi, percakapan, dan di situ ada timbal baliknya, itulah yang dinamakan interaksi. Gitu ya. Maka pengertiannya adalah interaksi edukatif adalah suatu proses hubungan timbal balik yang sifatnya komunikatif antara guru dengan siswa yang berlangsung dalam ikatan tujuan pembelajaran. Nah, di situ harus ada tujuan pembelajarannya. Karena muaranya adalah ingin mencapai tujuan pembelajaran. Kalau tidak ada tujuan pembelajaran, bukan namanya pembelajaran. Kemudian, bersifat edukatif dilakukan dengan sengaja, direncanakan, serta memiliki tujuan tertentu. Nah, saya berikan garis bawah di sini, dilakukan dengan sengaja. Kalau kita telaah dari tinjauan filosofis, kemudian dari psikologis, gitu ya, dari kognitif, kemudian sosial, sains, sepakat bahwa proses belajar itu adalah proses perubahan tingkah laku yang dilakukan secara sengaja. Gitu ya. Berarti ini sengaja proses interaksi edukatif ini. Misalnya, ketika Bu Naila ingin mengajar kepada Anda, persiapan dari rumah, menyiapkan materi, dan lain sebagainya. Itu kan berarti saya sengaja untuk nantinya memberikan pengetahuan kepada Anda. Begitupun Anda, dari rumah, ganti baju, kemudian siap-siap pergi pergi ke kampus, maaf. Nah, itu juga proses ketika nantinya ingin belajar sana. Jadi, dilakukan secara sengaja. Kemudian, dalam interaksi edukatif, itu harus ada komponen-komponen di dalamnya. Komponen di dalamnya itu misalkan apa? Satu, tujuan, yang saya tuliskan di sini ya. Tujuan, kegiatan pembelajaran, dan pengajaran, sumber belajar, metode, dan evaluasi. Ya. Sekarang coba saya tanyakan mengenai indikator keberhasilan proses interaksi edukatif itu dilihat dari apanya? Ada yang mau menyampaikan? Atau gini deh, biar tidak bingung. Indikator keberhasilan proses pembelajaran itu dapat Anda lihat dari apa? Menurut Anda? Daerah Dini sepertinya mau menyampaikan sesuatu? Yang lain boleh? Mbak Eni mau menyampaikan sesuatu? Bu, itu maksudnya kayak dilihat dari antusias siswa menanyakan gitu, Bu. Siapa yang Mbak Hira Dini?
begini, di Iya. dalam proses pembelajaran itu kan pasti nanti akhirnya adalah berhasil atau tidak, gitu kan? Dikatakan berhasil, itu indikatornya Anda lihat atau Anda nilai dari apa? Misalkan tadi mengatakan antusias, boleh-boleh saja antusias. Kemudian apalagi yang kira-kira itu sebagai indikator keberhasilan proses pembelajaran? Partisipasi. Baik, partisipasi peserta didik atau guru? Apa, Bu? Partisipasi dari peserta didik atau guru? Peserta didik. Oke, peserta didik. Sebelum dilanjut, saya ingin menanyakan, suara saya jelas ya? Ada atau putus-putus ini? Iya, Bu, jelas. Oke, baik. Jadi ada aktivitas, ada partisipasi, berarti bisa masuk ya. Partisipasi itu bisa nanti diarahkan ke aktivitas siswa, gitu ya. Ada lagi yang mau berpendapat? Kebiasaan siswa. Mbak Ari, apa Mbak Ari? Pemahaman konsep. Pemahaman konsep. Oke, kita menemukan 2. Ada lagi? Keterampilan siswa. Iya, Mbak Dian. Apa Mbak Dian? Suaranya kecil sekali. Keterampilan siswa. Keterampilan siswa. Baik. Pemahaman konsep, keterampilan siswa, partisipasi siswa, kemudian apa lagi? Ada lagi mungkin satu lagi? Sikap, perilaku. Sikap atau perilaku, boleh. Nah, itu secara, kalau kita lihat secara apa ini namanya, mendalam, ada 4 poin yang disampaikan untuk mengukurnya. Nah, ketika poin itu tidak terlaksana, maka bisa dikatakan proses interaksi pembelajarannya kurang optimal. Ya. Agar lebih paham atau lebih jelasnya begini, di dalam proses pembelajaran, guru kan harus merancang tujuan pembelajaran atau mengembangkan tujuan pembelajaran. Nah, di dalam tujuan pembelajaran itu sebagai pedoman atau sebagai peta jalan arah pembelajaran itu kemana, kan begitu? Ya kan, baik itu nanti keempatnya masuk semua di tujuan pembelajaran. Ingin meningkatkan kognitif siswakah, ingin meningkatkan afektif siswa, atau ingin meningkatkan psikologi siswa, begitu ya? Itu masuk di tujuan pembelajaran. Maka bisa dikatakan semakin lengkap jawabannya, untuk jawaban yang sudah menjawab tadi tidak ada yang keliru, tetapi agar lebih lengkap saja begini. Baik itu interaksi edukatif maupun proses pembelajaran dikatakan berhasil jika tujuan pembelajaran yang dirancang guru, dikembangkan guru itu tercapai. Tercapainya dilihat dari apa tadi? Bisa hasil belajarnya, bisa keaktifan siswanya. Gitu ya. Jadi dilihat dari ketercapaian tujuan pembelajaran. Ini arahnya ke sana. Kemudian kegiatan belajar mengajar. Nah, meliputi bagaimana interaksinya, bagaimana iklimnya, kan gitu. Bahan pengajaran, sumber belajar, ini bisa kita jadikan satu, masuk ke materi dan sumber belajar. Gitu. Kemudian yang kelima, ada metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran ini termasuk ke dalam cara yang bisa guru gunakan. Cara itu bisa meliputi strateginya, bisa meliputi tekniknya, bisa meliputi pendekatannya, bisa meliputi juga model pembelajaran yang menaungi itu. Jadi model pembelajaran itu yang nanti menaungi, yang di dalamnya itu ada perencanaan pembelajaran, kemudian alat yang digunakan, dan lain sebagainya. Gitu. Untuk penjelasan saya mungkin nanti bisa sambil diringkas ya, hal-hal yang penting. Barangkali di sini tidak saya tuliskan, tapi saya menjelaskan. Kemudian komponen yang harus ada lagi adalah evaluasi pembelajaran. Terkait pertanyaan saya tadi bahwa di dalam proses pembelajaran, media pembelajaran itu penting atau tidak? Jawabannya pasti penting, gitu ya. Tetapi ketika pembelajaran tidak menggunakan media pembelajaran,
apakah pembelajaran itu masih tetap berlangsung? Kira-kira masih berlangsung atau tidak? Tetap berlangsung, Bu. Masih tetap bisa Masih, berlangsung. Bu. Iya, masih tetap bisa berlangsung. Walaupun pada praktiknya adalah kurang optimal karena didasarkan pada tadi. Kurang menarik kah, atau pemahaman konsep yang keliru, dan lain sebagainya. Ya, kita lanjutkan. Nah, tadi dalam interaksi edukatif ini pasti kadangkala kita mengalami kendala. Kendalanya itu bisa verbalisme, bisa lagi misalkan salah tafsir, bisa lagi misalkan kebermaknaan pembelajaran itu kurang. Maka disitulah posisi tadi, posisi media dan sumber belajar sebagai bukan hanya alat bantu, tetapi lebih dari itu untuk menyampaikan pesan. Yang kadangkala pesan itu bersifat abstrak, ya, sehingga bisa konkret dan lain sebagainya. Ini ada kaitannya dengan fungsi media dalam proses pembelajaran. Penjelasan saya terlalu cepat apa tidak? Tidak, Bu. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan jika ada pertanyaan. Belum? Masih aman ya di sana ya? Dengar penjelasan saya ya, apa malah ini? Coba kita cek suaranya sebentar. Mas Rizal masih ada di sana? Hadir, Bu. Oke, ada. Kemudian coba Mbak Niken ada? Ada, Bu. Ya. Tasya? Tasya? Ada, Bu. Ada, oke. Marliana? Ada, Bu. Ya, baik. Kita lanjutkan. Tadi ada pertanyaan dari penjelasan yang sudah saya sampaikan? Belum, Bu. Belum, ya. Bisa difahami ya? Tadi mana ini? Nah, itu kaitannya fungsi media, berarti tadi ya masuknya ke, maaf, posisi media, posisi dan kedudukan media maupun sumber belajar. Nah, kalau kita lihat dari fungsinya, walaupun kemarin Bu Naila sudah menyampaikan, kemarinnya lagi ya, maaf, menyampaikan tentang materi yang saya tayangkan video tentang ini, kelebihan media ya, baik itu memiliki fungsi fiksatif, fungsi distributif, maupun fungsi manipulatif. Lebih dari itu, media punya banyak sekali manfaat yang bisa diambil. Sehingga guru bisa memanfaatkan itu untuk membantu proses pembelajaran. Sampai di sini, ini kemarin sudah saya kirim ke Sunan belum ya? Nanti yang ini saya kirim. Ini yang sudah lengkap. Jadi fungsinya banyak sekali, di samping tadi yang punya sifat manipulatif, fiksatif maupun distributif, ada misalkan di sini, saya slideshow dulu biar lebih jelas. Ya. Menyaksikan benda yang ada atau peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Kemudian mengamati benda yang sukar dikunjungi. Nah, ini dengan media-media. Saya rasa Anda juga sudah banyak membaca tentang fungsi dan sumber media karena saya minta Anda untuk membaca, kemudian menelaah dan membuat vlog. Ya, ini hanya pendalaman, nanti bisa sambil dibaca. Jadi banyak sekali ya. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Ini fungsi-fungsi media sampai kepada media itu nanti bisa meningkatkan minat seperti yang disampaikan tadi. Kelompok kelompok 6. Ya.
yang disampaikan. Nah, kita masuk ke perangkat media. Jadi sebuah media pembelajaran itu ada perangkat yang disebut dengan media, di mana yang pertama adalah material, yang kedua adalah equipment atau peralatan, yang ketiga adalah software, dan yang keempat adalah hardware. Sebenarnya untuk poin ketiga dan keempat ini bisa juga dimasukkan ke dalam poin kedua. Tetapi ada beberapa tokoh yang kedua materi ini yang saya pisahkan, ini dibahas sendiri. Gitu ya. Walaupun di sana ini ya termasuk peralatan atau equipment. Kemudian poin yang software bisa Anda cermati bahwa software ini bukan melulu tentang komputer. Software ini bisa diartikan juga tentang isi pesan yang tersimpan di dalam material ini, bahan pembelajaran, yang mana nantinya akan disampaikan kepada siswa. Itu secara software-nya. Jadi kalau ada pertanyaan misalnya, perangkat apa yang ada di dalam media pembelajaran? Nah, jawabannya ada material, peralatan, kemudian software dan hardware. Nanti bisa diperjelas. Gitu ya. Adapun contoh-contohnya ini ada. Kenapa, Kak? Sebentar. Maaf ya, kita lanjutkan karena ini ada kuliah tamu di MPD, jadi tadi sempat. Oke, kita lanjutkan bentar sampai mana tadi? Ini ya klasifikasi media. Kemudian ini. Jadi kita masuk sebenarnya minggu ini masuk ke klasifikasi media pembelajaran. Nah, di dalam media itu bisa dilihat pengelompokan media maksud saya ya. Bisa dilihat dari persepsi inderanya, bisa dilihat dari cara penggunaannya, bisa dilihat juga dari kesiapan pengadaannya dan lain sebagainya. Ya, kalau misalnya dilihat dari persepsi indera manusia kan itu ada indera pendengaran, ada indera penglihatan, perasa, gitu ya. Maka diklasifikasikan menjadi 3 kelas. Ada media audio, ada media visual, dan media audio visual. Gitu ya. Ini dilihat dari klasifikasi berdasarkan sudut pandangnya begitu. Kemudian, nah berkaitan dengan apa yang dibahas oleh siapa tadi ya? Mbak Anggi mengenai klasifikasi media menurut para ahli. Tadi dijelaskan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 media. Nah, nanti untuk pertemuan hari ini vlognya kita bagi saja biar lebih mendalam ya. Karena di sini saya sudah menyiapkan slide, misalkan ada menurut Rudy, ada menurut Duncan, kemudian ada lagi menurut Brick, Gagner, Edling, kemudian Anderson, dan lain sebagainya. Nah, nanti bisa agar lebih mendalam ya, karena kalaupun uraian klasifikasi ini dibahas di dalam 4 SKS pun tidak akan selesai. Maka nanti per mahasiswa, per kelompok nanti bisa membahas menurut, misal kelompok 1 membahas menurut Wilbur Scrum.
Di sana dijelaskan klasifikasinya apa saja. Kemudian dijelaskan lebih rinci seperti apa menurut ini, kelebihan dan kekurangannya, dan lain sebagainya. Coba kita tanyakan ke Mbak Anggi tadi. Dari ke 7 poin yang disampaikan, itu pastikan poin-poin intinya saja ya. Apa sudah lengkap tadi Mbak Anggi? Mbak Anggi masih ada? Itu tadi baru poin-poin intinya saja, Bu. Oke, baru poin-poin intinya. Maka tadi apa namanya? Menurut Scrum, Gartner, Allen, Gerlach, Anggi sampai dengan Brick ini ya. Nanti dibagi per kelompok saja. Jadi satu kelompok membahas satu tokoh sehingga nanti pembahasannya akan lebih mendalam. Itu ya, baik itu nanti kelebihan, kekurangan, jenisnya dan lain sebagainya. Itu kemudian yang kedua adalah silakan nanti membuat bagan yang dirancang dalam bentuk poster. Ya. Ini kreativitas mahasiswa per kelompok. Ini tugasnya per kelompok ya, nanti dikirimkan karena poster mungkin ada pertemuan pertama, minggu pertama ada buat ini. Jadi nanti posternya saya berikan waktu 2 minggu. Tapi silakan dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Poster ini berisi bagan tentang klasifikasi media menurut ahli apa yang ada. Gitu. Nah, adapun klasifikasinya ini kan seperti yang tadi, secara umumnya media itu dibagi menjadi 3 kan. Media audio, media visual, dan media audiovisual. Tetapi lebih dari itu, ada pandangan-pandangan tokoh atau ahli yang melatar belakangi pengembangan media tersebut. Kalau misalnya tadi saya lingkari ya, punyanya Mbak Anggi, ada Stiorini, ada Sulaiman, kemudian ada Muri Thomas, kemudian ada Arsyad. Nah, ini menurut praktisi pendidikan. Praktisi pendidikan itu berarti ya dia membuat buku, menyampaikan ini, tetapi dikaitkan dengan pendapat-pendapat tokoh atau ahli yang melatar belakanginya. Misalkan tadi Setiorini mengatakan bahwa media dibagi menjadi 3, misal ya, ada suara, ada visual, ada gerak. Berarti ini kan dia menganut teorinya Rudy Fried. Jadi kita harus tahu teorinya dulu, walaupun di dalam perkembangannya ini lebih kompleks. Ada media, teknologi, dan lain sebagainya. Itu agar nanti pemahaman lebih lengkap bagi mahasiswa, dan juga mahasiswa yang lain bisa melihat ke ini ya, draft ya, kan bisa mengakses semua. Jadi nanti antara mahasiswa satu dengan yang lainnya ini tahu, kan bisa dilihat secara berkala. Gitu. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Berarti satu kelompok itu hanya milih satu tokoh saja? Ya, nanti silakan dibagi. Adapun pembagiannya terserah nanti ke mohon maaf saya terpecah. Terserah nanti kelas ya. Kelasnya seperti apa, diskusinya. Nah, kan sebenarnya tokoh kan ada banyak sekali. Tetapi fokusnya nanti ke 7 itu, adapun nanti mungkin Anda menemukan lain selain 7 itu boleh. Misalkan menemukan tambah, kalau kelompok ini dibagi berapa? 10 misalkan. 3 lagi. Tetapi yang fokusnya ke tokohnya ya. Kalau misalnya tadi menurut Arsyad itu kan dia menganalisis dari tokoh siapa. Gitu kan. Arsyad itu kan pembuat buku media pembelajaran ya. Kemudian tadi misalnya ada Stiorini. Stiorini itu kan dia mengambil dari siapa. Jadi yang kita bahas adalah berdasarkan tokohnya tadi. Atau Anda bisa cari taksonomi media pembelajaran menurut ahli gitu. Nanti keluarnya itu. Selain yang mungkin saya kurang di sini. Masih slide share enggak ya? Sebentar. Gitu. Ada banyak sekali, jika ada menemukan yang lain juga boleh.
Contoh misalkan di sini media pembelajaran menurut Briggs, ya, media pembelajaran menurut Briggs. Jadi taksonomi oleh Briggs lebih mengarah kepada karakteristik siswa, gitu kan? Maksudnya bagaimana? Nanti bisa dijelaskan. Misalkan di sini adalah benda nyata. Sebentar. Benda nyata. Nah, kita lihat indikatornya, keterangannya. Jika yang diarsir penuh, ini tidak sesuai. Kemudian yang diarsir agak benggang-benggang, ini benggang-benggang itu apa ya? Sebagian sesuai dan juga yang tidak diarsir sesuai. Contohnya misalkan benda nyata dilihat dari karakteristik siswa, benda nyata ini tidak tepat digunakan untuk kelompok yang jumlahnya besar. Contohnya kelompok yang jumlahnya di atas 100 atau 100. Karena apa? Benda nyata itu kan kita perlu menghadirkan banyak benda nyata untuk siswa lebih paham jika jumlahnya banyak ini. Iya, kalau benda nyatanya itu banyak. Tetapi kalau benda nyatanya itu terbatas, maka ini tidak sesuai untuk kelompok yang banyak. Maka benda nyata cocok untuk visual. Gitu. Misalnya Anda melihatkan contoh tanaman apa di dalam ruang seminar. Kan yang ujung atau yang bagian belakang tidak bisa melihat. Nanti dijelaskan jenisnya seperti apa, pembagiannya seperti apa, kemudian kelebihan dan kekurangannya. Untuk dasar dari pemahaman Anda tadi sudah saya sampaikan. Nah, untuk klasifikasinya karena materinya memang banyak, nanti kita telah bersama di minggu depan. Itu sekaligus kita masuk ke dalam minggu depan itu materinya bagaimana cara pengembangan telaah-telaah gitu ya. Gitu. Ada yang mau ditanyakan? Kalau ini mungkin belum ada yang ditanyakan, nanti jika dalam perjalanannya ada pertanyaan, bisa disampaikan di grup ya. Oke, Bu. Oke. Itu yang saya sampaikan hari ini, karena ini juga ada kegiatan di sini. Bisa langsung didiskusikan bersama kelompok, dan pembagiannya nanti bisa dipimpin oleh Komting, boleh di grup kita, ataupun secara mandiri di kelompok. Kelompoknya kan sudah ada ya. Kelompoknya sudah ada, nanti bisa didiskusikan mau ambil yang mana dan diberikan penjelasan yang lebih. Agar lebih mendalam. Kalau tidak ada pertanyaan, saya rasa cukup untuk perkuliahan hari ini. Saya tutup. Jangan lupa presensi di Sunan ya. Sebelum saya tutup, saya tanyakan lagi, tadi ada yang belum saya panggil. Rizal Firmansyah, Bu. Mas Rizal, ya. Terus? Satrio bagus, Bu. Oke, Mas Satrio. Ayu Dia Ananda, Bu. Ayu Dia Ananda, ya. Pati Rizky, Bu. Pati. Ada lagi? Oke, sudah. Itu ya, selamat melanjutkan aktivitas. Yang mau bantu ibunya masak, boleh. Yang mau ngabuburit, boleh. Yang mau persiapan buka bersama, silakan. Saya tutup hari ini. Terima kasih atas partisipasi Anda. Selamat melanjutkan aktivitas. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.